Selamat datang kembali dalam sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke sumber yang Anda bagikan nih, bab 22 dari buku Brain Power. Topiknya ini, wah relevan banget buat banyak orang. Kekuatan penyembuhan dari hewan peliharaan. Betul, topik yang selalu menarik. Iya kan? Kayaknya Anda juga tertarik nih, pengen gali lebih dalam soal hubungan antara punya hewan peliharaan sama kesehatan mental, terus juga fungsi otak kita. Gimana sih? Iya, banyak sisi menariknya memang. Nah, misi kita kali ini coba membedah klaim-klaim populer soal manfaat hewan peliharaan ini. Kita lihat apa kata sains sebenarnya, terus coba pisahin mana bukti yang ya beneran kuat, mana yang sekedar cerita-cerita aja. Setuju, memang penting untuk kritis melihatnya. Oke, mari kita mulai aja ya. Langsung dari contoh di sumber ini. Ada kisah menarik soal Hiro di Tokyo. Jadi, diceritain si Hiro ini dia pindah dari Nagoya ke Tokyo buat kerja. Kerjaan baru, tuntutannya tinggi. Nah, jauh dari keluarga, teman lama, dia jadi merasa terisolasi banget. Klasik ya, problem urban loneliness gitu. Iya, bertahun-tahun gitu terus rasa sepinya berkembang jadi depresi, terus ada kecemasan juga apalagi soal finansial katanya. Dia cerita sendiri, selain kerja ya saya nggak ketemu siapa-siapa, tidur terus, sendirian di rumah. Waduh, berat juga ya kedengerannya. Banget. Nah, solusinya ini agak gimana ya, nggak biasa. Dia adopsi berang-berang, namanya Kotaro. Berang-berang, bukan anjing atau kucing ya, unik. Unik kan? Dan ternyata interaksi sama si Kotaro ini, itu bantu dia merasa jauh lebih baik. Cerita yang ya menyentuh lah. Udah kayak kepercayaan umum gitu ya. Betul, apalagi sejak tahun 80-an kan ada beberapa studi awal tuh yang nunjukin potensi manfaat. Soal alergi lah, jantung, kondisi psikologis. Tapi, nah di sini nih kita perlu sedikit ngerem. Kenapa tuh? Karena pas digali lebih dalam, bukti ilmiahnya ternyata jauh lebih kompleks, penuh nuansa. Nggak sesederhana cerita-cerita personal itu. Maksudnya? Jadi, upaya buat ngulang studi-studi awal itu, seringkali hasilnya nggak konsisten, gagal nunjukin kesimpulan yang sama kuatnya. Ada juga faktor-faktor lain faktor penyerta yang susah dipisahin. Misalnya nih, soal manfaat kesehatan fisik. Ada penelitian bilang, pemilik hewan peliharaan itu cenderung punya rumah sendiri. Oh, hubungannya apa tuh punya rumah sendiri sama kesehatan? Nah, ini bisa jadi indikator status sosial ekonomi yang lebih mapan, mungkin akses ke layanan kesehatannya lebih bagus, nutrisi lebih baik, lingkungan lebih aman, gitu kan? Ah, iya ya, masuk akal. Jadi pertanyaannya, kesehatannya membaik itu murni karena hewannya, atau karena faktor-faktor lain yang ya memungkinkan dia melihara hewan itu? Ini bikin kesimpulan langsung jadi agak susah ditarik gitu. Oke. Jadi rumit ya ternyata, nggak hitam putih. Kalau gitu, kalau manfaat langsungnya aja masih abu-abu, gimana dong hewan peliharaan ini bisa bantu kesehatan mental kita? Sumber ini kan nyebutin ada jalur nggak langsung, bisa kita bedah itu? Bisa banget. Salah satu jalur yang paling sering disebut itu peran hewan sebagai pelumas sosial. Istilahnya gitu. Pelumas sosial, gimana tuh maksudnya? Anjing terutama ya. Mereka itu bisa jadi pendorong interaksi sosial yang efektif banget. Coba deh bayangin, Anda bawa anjing jalan-jalan sore. Pasti sering kan berhenti sebentar, nyapa orang lain yang juga bawa anjing, atau ngobrol sama tetangga yang gemes sama anjing. Oh iya sih, sering kejadian. Atau di taman khusus anjing gitu ya? Nah, betul. Di taman anjing, interaksinya bisa lebih intens. Tanpa sadar, ini bantu kita nambah kenalan, atau ya sekedar memperkuat hubungan sosial yang udah ada. Dan kita tahu lah ya, hubungan sosial yang sehat itu kan salah satu pilar penting buat kesehatan mental. Bener juga. Jadi kayak pemecah kebekuan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus jalur lainnya, itu soal rutinitas. Rutinitas. Maksudnya jadwal makan gitu? Iya, lebih dari itu. Merawat makhluk hidup lain itu kan butuh tanggung jawab kan? Ada jadwalnya, kasih makan jam sekian, ajak jalan, bersihin kandang atau kotorannya. Semua ini maksa kita punya struktur dalam keseharian. Nah, buat sebagian orang, apalagi yang mungkin lagi berjuang sama depresi atau lagi malas ngapa-ngapain, rutinitas ini bisa jadi kayak jangkar. Jangkar psikologis ya? Iya, semacam itu. Ngasih tujuan kecil tapi nyata setiap hari. Dan itu bisa pelan-pelan ngaruh ke mood, ke energi. Oke, poin soal katalis sosial sama rutinitas ini masuk akal banget sih. Kedengarannya mirip ya sama manfaat kalau kita punya hobi atau gabung komunitas gitu. Ada kemiripannya, betul. Tapi
Seberapa jauh nih kemiripannya kalau kita ngomongin dukungan emosional yang lebih dalam? Apa iya kehadiran hewan ini bisa dianggap setara sama dukungan sosial dari manusia? Kayak teman curhat atau keluarga gitu. Nah, itu pertanyaan bagus banget dan ini nyambung ke perdebatan lain lagi. Dukungan sosial dari sesama manusia itu kan ya fundamental banget. Maksudnya fundamental gimana? Ya, kemampuan kita buat curhat, dapat pandangan lain pas lagi stres, dapat bantuan praktis, atau sekedar ngerasa dimengerti. Itu semua udah terbukti secara ilmiah bisa bantu kita pulih lebih cepat dari sakit, terus juga melindungi kesehatan mental. Bahkan nih ada penelitian bilang, kalau orang terisolasi secara sosial atau kurang dukungan kuat, risikonya buat kesehatan itu bisa setara sama ngerokok belasan batang sehari atau obesitas. Serius? Sebegitunya ya? Iya, sebegitunya. Jadi kalau pertanyaannya, apa hewan bisa sepenuhnya gantiin dukungan emosional kompleks dari manusia? Ya kemungkinan besar jawabannya enggak. Kayaknya ekspektasinya ketinggian kalau gitu. Oke, jadi nggak bisa menggantikan sepenuhnya ya? Tapi bukan berarti peran mereka nggak penting loh ya. Istilah yang mungkin lebih pas itu companionship, persahabatan. Persahabatan ya, bukan dukungan sosial. Kurang lebih gitu. Hewan peliharaan itu nawarin kehadiran yang konstan, rasa dibutuhkan, terus seringnya ya afeksi tanpa syarat, nggak ngejudge kita. Ini kan elemen-elemen yang kita cari juga di hubungan manusia. Bener sih, rasa nggak dijudge itu penting. Nah, ada bukti konkret juga. Misalnya riset nunjukin hewan peliharaan bisa kasih penghiburan yang berarti banget pas fase awal kita berduka setelah kehilangan orang tersayang. Jadi mereka bukan pengganti, tapi nawarin bentuk dukungan unik yang melengkapi. Buat sebagian orang ini krusial banget. Wah, saya nggak nyangka loh, perbandingannya bisa sampai ke resiko merokok atau obesitas buat isolasi sosial. Ini nunjukin betapa pentingnya koneksi ya, baik sama manusia maupun ya dalam kapasitas tertentu sama hewan. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget dari bab 22 ini. Gimana sih sebenarnya otak kita ngerespon hewan peliharaan? Ada bukti biologisnya nggak di balik ikatan kuat yang sering kita rasain? Apa otak kita ngelihatnya mirip anggota keluarga gitu? Iya, ada penelitian yang coba ngintip langsung ke otak buat jawab itu. Salah satunya studi fMRI yang lumayan terkenal, walau skalanya kecil sih. fMRI itu yang masuk tabung terus kelihatan aktivitas otaknya itu kan ya? Betul, Functional Magnetic Resonance Imaging. Jadi kita bisa lihat area otak mana yang nyala atau aktif pas seseorang mikirin atau ngelakuin sesuatu. Nah, di studi ini peneliti mendai otak beberapa ibu pas mereka lihat dua jenis foto. Foto anak kandungnya sama foto anjing peliharaannya. Oh, dibandingin gitu ya? Iya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya cukup bikin kaget. Ternyata ngelihat kedua foto ini itu ngaktifin beberapa area otak yang sama. Yang sama. Area apa aja tuh? Area-area yang kita tahu terlibat dalam proses emosi, terus rasa penghargaan atau reward yang bikin kita seneng, terus afiliasi rasa terhubung atau terikat gitu, sama kognisi sosial, gimana kita paham interaksi sosial. Jadi ada tumpang tindih cara otak kita ngerespon orang yang kita sayang sama hewan peliharaan kita. Wah, menarik banget. Para ibu di studi itu juga ngelaporin tingkat kesenangan, pleasantness, sama gairah emosional, arousal, yang mirip pas lihat kedua foto, tapi ya tentu ada bedanya juga. Bedanya di mana? Aktivitas di area otak yang terkait emosi, penghargaan, sama afiliasi itu secara signifikan lebih kuat pas lihat foto bayi mereka. Ya wajar lah ya, ikatan ibu anak kan basis biologisnya kuat banget dan unik. Iya, pasti beda lah ya. Tapi yang menarik juga ada area lain terutama yang hubungannya sama pemrosesan visual wajah dan kognisi sosial, itu justru nunjukin aktivitas lebih tinggi pas mereka lihat foto anjingnya. Oh, lebih tinggi pas lihat anjing kok bisa? Nah, ini interpretasinya macam-macam. Tapi intinya studi fMRI ini ngasih dasar biologis kenapa kita bisa ngerasa terikat banget sama hewan peliharaan. Otak kita di level tertentu kayaknya ngenalin mereka di jalur saraf yang sama buat emosi dan ikatan sama manusia. Hampir kayak anggota keluarga. Pantesan ya banyak yang nganggep hewan peliharaannya kayak anak sendiri. Nah, itu bisa jadi salah satu penjelasannya. Meski ya tentu aja, ikatan spesifik kayak ibu dan anak itu tetap punya pola aktivitas otak yang unik dan nggak tertandingi. Luar biasa ya, ada penjelasan neurobiologisnya gitu, bukan cuma perasaan doang. Ini ngebuka pemahaman baru sih soal hubungan manusia-hewan. Potensi ini kayaknya nggak luput juga ya dari perhatian dunia terapi.
Sumber ini nyebut soal terapi berbantu hewan atau Animal Assisted Therapy atau AAT. Malah ada contoh studi percontohan di Inggris pakai anjing terapi di penjara. Bisa dijelasin soal ini? Betul sekali. Konsep pakai hewan dalam konteks terapi ini namanya AAT. Studi percontohan yang Anda sebut itu dilakukan sama lembaga namanya Center for Mental Health di Inggris. Tujuannya lumayan ambisius. Nyari cara buat ngurangin angka bunuh diri sama tindakan nyakitin diri sendiri, self-harm, di penjara. Yang emang masalah serius. Gimana caranya mereka pakai anjing di penjara? Jadi di program itu, mereka rutin bawa anjing-anjing terapi yang udah terlatih ke penjara. Narapidana yang punya masalah kesehatan mental dikasih kesempatan interaksi sama anjing-anjing ini. Bisa cuma ngelus, ngisir bulunya, main lempar bola, atau ya duduk tenang aja bareng anjingnya. Terus hasilnya gimana, efektif? Laporan awal dari studi percontohan itu nunjukin hasil yang cukup menjanjikan. Staf penjara sama terapis ngeliat ada perubahan perilaku positif di napi yang ikut. Kelihatannya lebih tenang, lebih mau ngobrol, tingkat stres atau agitasinya kayak berkurang gitu setelah sesi interaksi. Oh iya. Ada kutipan menarik dari napi, dia bilang, saya nggak tahu apa itu, tapi bahkan pas saya lari-larian sama dia, anjing terapi, saya merasa lebih baik di dalam, lebih tenang, lebih damai. Efek tenang ini katanya bisa bertahan beberapa waktu setelah anjingnya pergi. Malah ada indikasi awal kebutuhan obat penenang atau intervensi krisis mungkin berkurang di hari-hari mereka interaksi sama anjing. Wah, keren juga ya dampaknya. Gangguan stres pasca trauma itu Berarti udah banyak ya terapannya? udah mulai banyak dicoba. Tapi, nah ini penting digarisbawahi, meskipun ada cerita sukses kayak studi percontohan tadi, bukti ilmiah keseluruhan buat AAT ini masih beragam, masih campur aduk gitu. Maksudnya gimana tuh, campur aduk? Ya, para peneliti masih kerja keras ngerancang studi yang lebih besar, lebih terkontrol, biar benar-benar bisa mastiin efektivitasnya gimana, terus paling cocok buat kondisi apa aja. Kadang klaim manfaat AAT yang gimana ya, terlalu bombastis itu belum sepenuhnya didukung riset yang solid dan konsisten. Jadi, antusias boleh, tapi tetap perlu hati-hati secara ilmiah. Saya paham. Jadi ada semacam gap ya antara antusiasme sama pengalaman pribadi orang-orang dengan bukti ilmiah yang masih terus berkembang, masih nyari konsistensi. Tepat sekali. Di satu sisi, kalau kita survei pemilik hewan, bahkan dokter umum, kayaknya banyak banget yang yakin hewan peliharaan itu penting buat kesehatan mental. Tapi di sisi lain, komunitas ilmiah masih bilang, mana bukti kuatnya? Gimana nih kita menyikapinya? Nah, ada nangkap dilemanya dengan pas. Persepsi subjektif pemilik hewan itu emang seringnya positif banget. Buat mereka manfaatnya ya terasa nyata aja di kehidupan sehari-hari. Pengalaman personal ini kan nggak bisa diabaikan gitu aja. Iyalah, pengalaman sendiri kan paling berasa. Tapi dari sudut pandang kesehatan masyarakat atau rekomendasi klinis, para ahli yang menekenin pentingnya bukti yang kuat sebelum bikin klaim atau anjuran luas. Kenapa? Karena kalau kita dorong adopsi hewan sebagai obat kesehatan mental, tanpa mikirin kesiapan dan kecocokan, itu bisa berisiko. Risiko gimana maksudnya? Ya, bayangin aja orang lagi berjuang sama masalah finansial atau depresi berat, terus dianjurin adopsi hewan. Padahal mungkin dia nggak punya sumber daya, waktu, uang, energi buat ngerawat dengan baik. Atau jenis hewannya, temperamennya, nggak cocok sama gaya hidup atau kondisi rumahnya. Ah, iya juga ya, malah nambah beban nanti. Betul, bukannya bantu malah bisa nambah stres, rasa bersalah, paling parah hewannya bisa terlantar atau dikembaliin. Jadi proses matching, nyocokin hewan yang pas sama pemilik yang pas, di situasi yang pas, itu krusial banget. Punya hewan peliharaan itu bukan solusi satu ukuran buat semua. Poin penting banget soal resiko dan tanggung jawab ini. Nggak bisa cuma lihat enaknya aja ya. Tapi tadi Anda sempat nyebut kalau penelitian di populasi spesifik mungkin hasilnya lebih konsisten. Ada contohnya nggak? Ada, ya. Penelitian yang lebih fokus ke kelompok tertentu kadang ngasih gambaran lebih jelas. Contohnya, ada tinjauan sistematis. Ini jenis penelitian yang ngumpulin dan analisis hasil banyak studi bagus soal topik tertentu. Terbitan tahun 2020. Itu spesifik lihat dampak hewan pendamping buat populasi lansia. Oh, khusus lansia ya? Terus gimana hasilnya? Tinjauan itu nyimpulin, buat orang lanjut usia, ada bukti yang cukup baik kalau hewan pendamping itu bisa bantu ngurangin gejala masalah kesehatan mental umum, kayak depresi sama kecemasan. Menarik.
Terus mereka juga kayaknya bisa bantu kurangin beberapa gangguan kognitif sama gejala perilaku atau psikiatrik yang sering ada di kondisi kayak demensia. Ini temuan yang lumayan menjanjikan buat kelompok usia ini. Oke, jadi lebih ke arah mental ya manfaatnya buat lansia? Kelihatannya gitu, karena menariknya, tinjauan yang sama juga nemuin kalau bukti manfaat hewan pendamping buat kesehatan fisik lansia, kayak tekanan darah atau tingkat aktivitas fisik, itu ternyata kurang meyakinkan, atau hasilnya lebih bervariasi. Jadi manfaatnya emang kelihatan lebih dominan di ranah mental dan psikososial buat populasi lansia ini. Menarik, menarik. Fokus ke lansia ngasih hasil lebih spesifik. Nah, selain punya hewan secara penuh, ada cara lain gak sih buat dapetin sebagian manfaat interaksi sama hewan ini, tapi tanpa komitmen jangka panjang? Kayaknya sumber ini nyinggung beberapa alternatif ya. Bener banget. Ada beberapa pendekatan alternatif yang lagi dieksplorasi dan nunjukin potensi. Contoh unik nih, ada studi ngamatin efek masang akuarium besar isi ikan warna-warni di ruang makan unit perawatan khusus buat penderita Alzheimer. Akuarium ikan. Terus efeknya apa? Hasilnya, pasiennya dilaporkan jadi lebih tenang pas makan, fokusnya lebih lama ke makanan, dan akibatnya asupan nutrisi mereka naik signifikan. Wah, cuma gara-gara lihat ikan? Kayaknya begitu. Keuntungannya kan manfaat terapeutik, tenang, fokus bisa didapat tanpa beban ngerawat hewan langsung. Itu kan mungkin susah buat staf atau pasien di lingkungan gitu. Iya sih, praktis ya. Tapi di sisi lain ada juga penelitian yang bilang kalau aspek kepemilikan itu sendiri mungkin penting buat manfaat tertentu. Maksudnya gimana tuh? Misalnya studi lain pada penderita demensia yang tinggal di komunitas, nemuin mereka yang punya hewan peliharaan, biasanya anjing, itu cenderung jalan kaki secara signifikan lebih banyak. Rata-rata sekitar 3 jam lebih lama per minggu dibanding yang nggak punya. Mereka juga ngelaporin tingkat kesepiannya lebih rendah. Oh, jadi beda ya efeknya kalau cuma lihat sama kalau beneran punya dan ngurus. Nah, ini nunjukin lagi kompleksitasnya. Kadang kehadiran pasif kayak akuarium udah cukup, tapi di lain waktu mungkin tanggung jawab dan ikatan kepemilikan itu yang justru dorong perubahan perilaku positif, kayak jadi lebih banyak gerak. Terus, penelitian juga lagi aktif menjajaki penggunaan hewan peliharaan robotik, kayak anjing atau anjing laut robot gitu, yang bisa ngerespon sentuhan sama suara, Hewan robotik, kayak mainan dong. tanpa repotnya ngerawat hewan hidup. Selain itu, jangan lupain juga potensi manfaat dari interaksi yang lebih liar. Maksudnya hewan liar? Iya, ada studi di Australia tahun 2021 nemuin bahkan pertemuan singkat dan gak sengaja sama hewan di alam liar, misalnya lihat burung langka atau ketemu kanguru di taman, itu bisa micu perasaan positif yang kuat. Rasa cinta, rasa memiliki, belonging, dapat perspektif baru soal hidup, bahkan ningkatin motivasi buat jaga lingkungan. Jadi, spektrum interaksi manusia hewan yang potensial bermanfaat itu ternyata luas banget. Oke, ini benar-benar eksplorasi yang kaya banget ya dari bab 22 ini. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih, kesimpulan utamanya kayaknya gini. Ya, hewan peliharaan bisa kasih kontribusi positif buat kesehatan mental kita. Bisa, betul. Jalurnya macam-macam, dorong kita lebih aktif sosial, bantu bentuk rutinitas harian, nawarin persahabatan unik yang mirip dukungan sosial, bahkan kayak kata studi fMRI tadi, ngaktifin bagian otak kita yang hubungannya sama ikatan emosional dan rasa senang. Tepat. Tapi ini bukan pil ajaib. Sains nunjukin manfaatnya itu sangat kontekstual, nggak universal, dan banyak banget nuansa yang perlu dipertimbangkan. Benar gitu ya? Anda ngerangkumnya dengan sangat baik. Nuansa itu kata kuncinya. Manfaatnya ada, tapi ya itu tadi, bergantung banget sama individunya, siap nggak, ekspektasinya apa, gaya hidup gimana, jenis dan sifat hewannya, kualitas hubungannya, lingkungan sosialnya. Jadi banyak faktor ya? Banget, penting banget bedain antara pengalaman subjektif pemilik yang tentu valid banget buat mereka, sama bukti ilmiah skala besar yang masih terus dikumpulin dan disempurnain. Terus kita juga nggak boleh lupa resiko kalau kepemilikannya nggak lancar atau dipaksain. Dan kayak diskusi kita tadi, penting juga buat buka mata sama alternatif lain. Dari AAT yang terstruktur, interaksi simpel sama alam dan hewan liar, sampai inovasi teknologi kayak hewan robotik. Ini lanskap yang dinamis dan terus berkembang lah. Oke, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang lagi dengerin, setelah kita bongkar kompleksitas soal punya hewan peliharaan formal ini, mungkin ada satu hal yang bisa direnungin lebih lanjut. Gimana kalau kita nggak cuma fokus di punya atau nggak punya hewan peliharaan aja?
Gimana kalau sekedar secara sadar ningkatin frekuensi interaksi kita sama dunia hewan di sekitar kita? Menarik itu. Ya, entah itu luangin 5 menit ngamatin burung di jendela, atau nyapa anjing tetangga dengan ramah, mungkin sesekali jalan-jalan di taman kota atau cagar alam. Siapa tahu interaksi-interaksi kecil kayak gitu bisa pelan-pelan tapi pasti ngaruh ke suasana hati, tingkat stres, atau bahkan cara pandang Anda sama tantangan sehari-hari. Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin ada kekuatan penyembuhan tersembunyi di koneksi-koneksi kecil ini ya, sesuatu untuk Anda eksplorasi sendiri. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini.